Mbak Puan Maharani pernah menjadi Menteri Koordinator, pernah menjadi Ketua DPR. Namun sekarang belum ada kepastian diusung ada pertemuan Mbak Puan sama Nasdem. Apakah ini ada tanda-tanda PDI Perjuangan dengan Nasdem akan menyatukan dan mensinergikan calon presiden dan calon wakil presiden 2024? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Mbak Puan Maharani yang sekarang menjadi Ketua DPR RI, menjadi andalan dari PDI Perjuangan. Bu Megawati berharap ya secara tidak langsung bagaimana Mbak Puan bisa menjadi salah satu calon presiden RI. Namun ini koalisi Indonesia Bersatu sudah memutuskan sebuah koalisi. Kalau begitu ya kecil kemungkinan untuk dengan PDI Perjuangan. Begitu juga Gerindra PKB sudah berkomitmen, kelihatannya kecil. Pertemuan Partai Nasdem yang kemarin sempat menominasikan Pak Ganjar Pranowo, Pak Anies Baswedan, dan Pak Jenderal kemarin, atau ada pertemuan dengan Mbak Puan sama Pak Surya Paloh. Bagaimana ini? Apakah memang akan ada deal, komitmen koalisi antara PDI Perjuangan dengan Pak Surya Paloh atau tidak? Apakah Mbak Puan fix menjadi calon presiden atau calon wakil presiden? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Apakah punya peluang yang bagus Mbak Puan atau lebih baik cukup sebagai cawapres? Kita lihat pertama di Safari, maksudnya di viva.co, Safari politik Puan dimulai. Skenario Megawati tak pilih Ganjar. Nah, ini menandakan bahwa ada sebuah proses safari politik yang dilakukan oleh Mbak Puan Maharani ke Surya Paloh, yang sementara ini dinamika melihatnya ada sebuah problem antara Bu Megawati sama Pak Surya Paloh. Tetapi di dunia politik everything is possible. Jadi kalau ada semacam gagasan yang sama bisa bertemu, sehingga ada safari politik Mbak Puan Surya Paloh. Selanjutnya di Detik, PDIP ketemu Nasdem, usung Anies Puan atau Puan Andika. Wah, ini judulnya sangat menantang. Anies Puan atau Puan Andika atau Puan Anies. Ini judul-judul yang membuat orang, wow, mana ini yang paling tepat. Selanjutnya di Sindo News, Puan Maharani masuk radar pencalonan presiden 2024. Kalau ini sudah lama, namun lebih serius. Pertemuan antara PDI sama Surya Paloh ini agak lebih serius. Selanjutnya di Tempo, Puan Maharani bertemu Surya Paloh, ini kata Airlangga Hartarto. Jadi pertemuan itu tentunya menjadikan kasak-kusuk partai yang lain, dan salah satunya Airlangga Hartarto yang menilai pertemuan dengan Mbak Puan sama Pak Surya Paloh ini sebagai hal yang wajar di dalam dunia politik, apalagi menjelang 2024. Kemudian kalau ini ada problem, kasusnya problem itu tadi ada paripurna, teman-teman PDIP, DPR, PDIP mendoakan Mbak Puan menjadi presiden, tetapi teman-teman Golkar, Pak Airlangga Hartarto menjadi presiden. Menarik memang kalau di dalam suasana rapat DPR dan teman-teman yang pro AHY presiden, meskipun ya semuanya masih pada masing-masing. Kemudian ada sebuah berita ini terkait dengan minyak. Puan bilang
belum ada usulan dari pemerintah soal kenaikan harga BBM yang hari-hari ini semuanya akan melototi terkait dengan harga BBM. Ayo pilih mana kalian terkait dengan berita-berita tersebut? Apakah memilih yang di Viva? Apakah di Detik? Atau yang lain? Oke, kita di Viva yang pertama kali. Safari politik Puan dimulai skenario Megawati tak pilih Ganjar. Ini adalah ya sebuah dinamika politik. Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Mbak Puan akan memulai safari politiknya menemui Ketua Umum partai politik. Pimpinan parpol pertama yang ditemui adalah Surya Paloh, Partai Nasdem. PDIP ketemu Nasdem, usung Anies, Puan atau Puan Andika. Yang ini selanjutnya untuk diketahui, Nasdem merekomendasikan nama 3 calon. Ya Ganjar, Anies sama Pak Jenderal Andika Perkasa. Yang jadi pertanyaan sekarang, kalau berkoalisi Nasdem PDI Perjuangan, ini akan Anies Puan atau Puan Andika nantinya yang menarik. Dan lagi Surya Paloh akan menjadi pemersatu benar. Nih bayangkan, ada PDIP, ada Demokrat, ada PKS, dan tentunya ada Nasdem berada dalam satu perahu di pemilu 2024. Kata founder lembaga survei Kedai Kopi. Jika kalau Puan yang ditugaskan oleh PDIP kepada parpol-parpol, itu tandanya memang Puan Maharani memang seorang tokoh yang disiapkan oleh PDIP. Ini kata Hensat. Hensat berspekulasi kalau Paloh diminta izin kepada Jokowi untuk mengusung Gubernur DKI sebagai capres, bisa saja ini adalah bentuk minta izinnya Surya Paloh kepada Pak Jokowi untuk mengusung Anies Baswedan. Pecinta masa depan negeri, itulah pertemuan antara Mbak Puan, simbol dari PDI Perjuangan, dan Pak Surya Paloh di Nasdem Tower. Sekarang muncul spekulasi Puan Anies, Anies Puan, Puan Andika Perkasa. Pilih yang mana? Dalam bahasa Hensat tadi kan, ini merupakan kekuatan kalau bergabung betul antara 1. PDI Perjuangan, 2. Partai Nasdem, 3. PKS, 4. Partai Demokrat. Sebuah kekuatan, meskipun sebetulnya PDI Perjuangan kalau maju sendiri sudah selesai, dan Nasdem, Demokrat sama PKS maju juga bisa. Namun kalau ini menjadi satu, menjadi sebuah kekuatan yang menarik. Meskipun simbol yang diajukan siapa itu belum selesai. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Mungkin ada yang bertanya dari kalian, apakah mungkin bertemu antara Puan Anies atau Anies Puan? Atau Puan Andika, Andika Puan? Kalau Andika Puan nggak mungkin, kalau Puan Andika mungkin. Tapi Puan Anies mungkin, Anies Puan juga mungkin. Namun di situ adalah Ganjar Pranowo akan hilang. Apakah Ganjar akan hilang betulan? Ya ini tergantung pada komunikasi politik antara Pak Surya Paloh sama PDI Perjuangan, Nasdem sama PDI Perjuangan. Apakah yang ditampilkan Pak Surya Paloh, maksudnya Pak Ganjar, mohon maaf, Pak Ganjar Pranowo itu apakah akan hilang? Itu tergantung pada komunikasi antara PDI sama Nasdem, maksudnya Bu Mega atau Puan sama Pak Surya Paloh. Jadi ada sebuah keputusan yang hebat kemarin, maksudnya beberapa bulan yang lalu, Nasdem menampilkan Anies, Ganjar sama Andika Perkasa. Itu sebuah keputusan yang hebat. Dan di satu sisi PDI Perjuangan sampai hari ini belum memutuskan siapa calonnya. Dan kalian tahu bahwa PDI Perjuangan sering dalam keputusannya adalah in limit time, injury time, melihat peta yang sebenarnya. Ketika hari ini ada komunikasi politik antara Mbak Puan, simbol PDI Perjuangan, tentunya ini bukan asal komunikasi politik ya,
namun ini adalah simbol partai. Selanjutnya ada Pak Surya Paloh. Ini sebuah pintu pembuka antara PDI sama Nasdem. Kita pahami Nasdem sama PDI Perjuangan pada 2019, 2014 adalah salah satu kekuatan pendukungnya Pak Jokowi sehingga bisa memenangkan proses kontestasi kemarin. Di akhir dari proses itu kebetulan ada sedikit yang muncul sesuatu sehingga Pak Surya Paloh sama Bu Megawati seakan-akan berbeda atau konflik. Namun ketika Mbak Puan dengan simbol PDI Perjuangan hari ini dan ketemu Pak Surya Paloh Nasdem di Nasdem Tower, akan menghapus semuanya kalau terjadi sebuah deal-deal terkait dengan misalkan kerjasama menghadapi 2024. Adapun siapa yang akan dibawa pecinta masa depan negeri? Ya semuanya serba mungkin ya. Maksudnya Mbak Puan dipasangkan dengan Mas Anies itu mungkin. Mas Anies dipasangkan dengan Mbak Puan itu mungkin. Mbak Puan dipasangkan dengan Andika itu mungkin. Dan selanjutnya, yang pasti proses politik akan bergerak. Hal yang menjadi perhatian Mbak Puan itu pada proses berita yang sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, Puan Maharani itu ketika ada pemberitaan mau naik BBM, dia mengatakan belum ada kok informasi dari pemerintah, yang mana kemarin ada orangnya Pak Menko, Menko Marves mengatakan akan ada kenaikan, kata Mbak Puan belum kok. Ya semoga saja ini menjadi hal yang bisa menjadi komunikasi antara Mbak Puan sebagai ketua DPR sama rakyatnya. Kalau pada kebutuhan saat ini ada kenaikan BBM dan sebagai ketua DPR mampu menyelesaikan, maka tanpa harus demonstrasi rakyat, maka harga BBM tidak perlu naik. Apapun itu, BBM yang bersubsidikah atau yang non-subsidi, karena kenaikan itu akan berdampak terhadap semua kehidupan. Sehingga pertemuan antara Mbak Puan PDI Perjuangan, Surya Paloh Nasdem, semoga ini adalah sebagai dinamika politik yang bagus ya. Tidak harus teman-teman dalam koalisi Indonesia Bersatu Golkar, PAN, Golkar, PAN, sama P3, begitu juga koalisi Gerindra PKB, kemudian mereka, waduh ini kalah, enggak. Terus berjalan saja, karena pemilih untuk 2024 kan semuanya masih berproses ya. Namun, kalau ini terjadi sebuah koalisi, maka akan menghadirkan pasangan calon. Sementara ini, ya kalian kan sudah memahami ada koalisi Indonesia Bersatu, kemungkinan ada satu pasangan calon yang sementara ini yang dicalonkan ya Pak Erlangga Hartarto, karena sementara ini dari dari PAN ataupun P3 belum nama muncul capresnya. Apakah Pak Erlangga Hartarto itu menjadi capres betulan atau tidak, ya nanti sambil menunggu apakah Pak Erick Thohir atau Bu Hovifah itu kemudian muncul di dalamnya, itu sambil berproses. Yang pasti sudah ada koalisi yang menjadi ikatan, apalagi pada waktu proses pendaftaran kemarin mereka bersama-sama mendaftarkan partainya ke KPU. Apakah ada plus minusnya, itu semuanya masing-masing menilai. Begitu juga partai Gerindra sama PKB. Terakhir mereka membuat sebuah agenda bersama di Sentul dan berkomitmen untuk bekerja sama dalam 2024. Untuk menentukan capresnya pun harus melibatkan Ketua Umum Partai Gerindra dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, itu juga masih dinamis. Sementara yang dipahami Nasdem, Demokrat sama PKS sudah melakukan komunikasi, tetapi belum deal dalam sebuah koalisi. Dan diindikasikan pada waktu proses pendaftaran KPU kemarin mereka sendiri-sendiri, namun komunikasi sudah bagus. Hanya Partai Nasdem yang sudah menampilkan 3 orang, Mas Ganjar, Mas Anies, Pak Andika Perkasa. Partai Demokrat sebenarnya menampilkan
AHY, yaitu akan menjadi salah satu mungkin capres atau mungkin cawapresnya, sementara capresnya. Adapun PKS ya masih flunde, meskipun pernah menampilkan Mas Anies, tapi masih sangat flunde. Nah, itu koalisi Nasdem, Demokrat sama PKS, kalau itu terjadi, itu bisa menjadi kekuatan tersendiri. Apalagi pertemuan hari ini Mbak Puan sama Pak Surya Paloh, PDI Perjuangan, Nasdem, ketika berkomunikasi dan membangun kerjasama menjadi sesuatu. Endingnya Mbak Puan bisa menjadi salah satu yang bisa ditawarkan. Pasti sebagian kalian melihat, wah sih apa sih Mbak Puan masa bisa menjadi presiden karena bla 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 bla. Namun sebetulnya kalau Mbak Puan itu pernah menjadi ketua DPR seperti sebagaimana hari ini, kemudian pernah menjadi menteri koordinator, ya dahulu yang ditempati oleh Pak Muhadjir itu dulu menterinya itu Mbak Puan. Jadi kalau di eksekutif legislatif sudah selesai deh. Sehingga tinggal apakah dia atau Mbak Puan bisa menjadi capres atau tidak, lah tergantung bagaimana komunikasi politik yang hari ini ditampilkan. Ini sebuah alternatif, tergantung kalian, tergantung rakyat. Pemilih nanti pada pemilu 2024 pada Februari akan memilih menu yang paling enak, paling tepat, akan memberikan sesuatu untuk Indonesia 2024 sampai 2029, 5 tahun ke depan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.